Halo guys, namaku Muhammad Fazli Nurarafi dari jurusan BIT. NIM-aku 2802496470. Itu bukan nomor telepon aku ya guys, melainkan nomor NIM aku. Jadi gini guys, kalian udah pasti nggak asing lagi kan yang namanya itu database. Tapi kalau datanya itu disebar ke banyak tempat, gimana tuh ceritanya? Nah, di video ini aku bakal jelasin tentang Distributed Database Management System atau singkatnya DDBMS. Kita bakal bahas gimana sih evolusi dari database yang cuma satu tempat jadi distributed. Apa aja sih enaknya dan gak enaknya pakai DDBMS. Terus aku akan kasih contoh nyata di dunia yang udah sukses pakai sistem ini. Yuk langsung aja, let's go. Ya, kita masuk ke evolusi DDBMS. Dulu banget database tuh cuma disimpan di satu tempat aja, yaitu di pusat, namanya Centralized DBMS. Semua data di satu server, semua orang akses lewat terminal yang gak punya otak, alias cuma tampilannya doang. Tapi lama-lama masalah mulai muncul. Kalau server pusatnya down, semuanya ikutan down. Latensinya tinggi, apalagi buat akses yang dari jauh. Bisnis makin global, butuh respon cepat. Data harus dekat sama yang butuh. Nah, akhirnya muncullah distributed DBMS. Jadi datanya dipencet ke beberapa lokasi, tapi secara logik tetap satu database. Keren kan? Nah, guys, kalau kalian bingung, aku akan kasih contoh gampangnya, guys. Kalau dulu kayak satu toko serba ada yang semua barang ada di satu gudang pusat. Sekarang jadi kayak sistem franchise. Setiap cabang punya stok sendiri, tapi sistemnya satu. Semoga kalian ngerti ya guys dengan contoh gampangnya. Nah, kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan DDBMS. Yang enaknya itu scalability-nya gampang banget. Tinggal nambah server di lokasi baru. Availability-nya tinggi. Kalau satu server mati, yang lain masih jalan. Performance-nya lebih cepat karena data dekat sama user. Flexibility, bisa pakai berbagai jenis DBMS di tiap lokasi. Nah, kita masuk yang gak enaknya guys. Apa sih yang gak enaknya itu? Complexity, urusannya jadi lebih ribet, butuh skill lebih. Cost, biaya maintenance dan jaringan lebih gede. Security, harus jaga data di banyak titik, rentan bocor guys. Konsistensi, harus jaga data biar di semua tempat tetap synced. Sekarang kita masuk ke studi kasus nyata, Google Spanner. Nah, ini guys yang bagian serunya guys. Google Spanner adalah distributed database global yang dipakai sama Google layanan kayak Google Ads, Google Play, dan YouTube. Kenapa sih Spanner itu keren guys? Dia bisa nyebarin data ke ratusan data center di seluruh dunia. Tapi dia jamin konsistensi data secara real time. Jadi nggak ada data yang nyangkut atau berbeda-beda. Pakai true time API. Ya, tulisannya seperti ini guys. Semacam jam atom global biar semua server punya waktu yang sama persis. Nah, contoh implementasinya seperti ini. Misalnya kamu beli aplikasi Google Play, transaksinya langsung tercatat di server terdekat, tapi datanya langsung sync ke seluruh dunia dalam hitungan milidetik. Jadi nggak mungkin ada double charge atau data yang hilang ya guys. Spanner adalah contoh distributed database yang benar-benar dipakai di skala planet dan sukses banget guys. Jadi gitu aja guys. DDBMS itu emang kompleks banget, tapi dia solusi buat masalah skalabilitas dan kecepatan di era digital sekarang. Dari yang awalnya cuma satu server, sekarang bisa dipencet ke seluruh dunia. Kalau kamu mau cari yang high availability, fast access, dan global reach, DDBMS adalah jawabannya. Sekian dari aku, semoga kalian paham dan bisa nangkap intinya. Kalau ada yang mau ditanya, komen aja ya guys di bawah guys. Thanks for watching, bye bye.